yang berkumpul di tempat ini. Kami tahu tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Kami juga tahu bahwa adalah sukacita buat kami bisa berkumpul ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Aku sungguh berdoa ya Tuhan, supaya mereka mulai menanamkan kebenaran firman Tuhan yang mereka sudah dengarkan. Ketika mereka datang kepada Engkau, mereka harus datang dengan sikap hormat, karena Engkau layak dihormati, layak disegani. Dan kami mau menyembah Engkau dari hati kami. Roh Kudus mengurapi setiap orang dan nyatakan hadir. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman kami. Engkau berfirman di atas pujian kami.
Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dari pembacaan firman Tuhan yang saat ini saya baca dari kitab Lukas. Ya, jadi berkali-kali saya akan berbagi, juga saksikan, sekalian bermaksud untuk memberikan kita tuntunan bagaimana membaca firman Tuhan gitu ya. Kita yang sudah berulang-ulang membaca firman Tuhan harus menginginkan, bahkan merindukan pewahyuan yang baru, pewahyuan yang lebih dalam dari firman Tuhan itu sendiri. Dan saya punya kesaksian tanpa bermaksud melebih-lebihkan gitu ya, bagaimana Roh Kudus mengajar, memberitahu, mewahyukan sesuatu yang baru ketika kita sungguh-sungguh mau tahu ya, mau tahu harta yang tersimpan dari setiap firman Tuhan gitu. Saya terus latih diri saya untuk mengajak Roh Kudus untuk memberitahukan saya sesuatu, dan Roh Kudus itu setia untuk mengajar gitu. Ya, seperti yang tempo hari saya katakan, saya bahkan perikop. Ya, kalau terlalu pendek ya mungkin 2 perikop. Saya baca per satu sesi, lalu saya renungkan, dan puji Tuhan saya semakin terbiasa dan semakin cakap untuk merenungkan firman Tuhan yang saya baca. Saya nggak mau cuma baca terus lupa gitu. Makanya salah satu strateginya adalah ketika selesai doa pagi, saya usahakan untuk membaca 1 perikop. Lalu sambil saya tidur lagi saya renungkan. Kemudian ketika bangun pagi sambil berbahasa roh, ya untuk 1 jam di awal saya juga membaca 1 perikop untuk saya ulang kembali. Dan itu yang membuat saya merasakan nikmat yang berbeda, yang semakin berkualitas dari pembacaan firman Tuhan. Jadi sekarang saya mau katakan bahwa saya sangat menikmati firman Tuhan. Saya semakin suka baca firman Tuhan. Betul-betul itu menerangi hati dan pikiran saya. Kemudian juga, dan saya semakin tertarik gitu. Semakin suka, semakin menginginkan firman Tuhan itu. Dan seperti yang tadi saya katakan, berharap kesaksian ini menjadi koreksi dan evaluasi untuk kita MTRC untuk memperbaiki sikapnya dalam membaca firman Tuhan gitu ya. Saya akan bagikan rema tentang pertobatan gitu ya. Saya baca pelan-pelan ketika sudah buka puasa hari ini. Ini saya membacanya pada hari Sabtu gitu ya. Di Lukas 13 ayat 22. Saya akan baca sampai 30 ya. Nanti juga saya akan sertai dari versi lain untuk 1 ayat dari sini. Kemudian saya lanjutkan ke Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 22, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Gitu ya. Saya berhenti di sini dulu. Beberapa waktu yang lalu, kalau perhatikan, saya sudah pernah bagikan pengertian yang saya dapatkan tentang ayat-ayat ini ya. Jadi konteksnya kan Yesus berjalan bersama dengan para muridnya gitu ya. Bahkan mungkin juga diikuti dengan beberapa orang di luar muridnya.
seperti kita tahu firman Tuhan katakan bahwa kalau semuanya harus dituliskan, tidak akan mungkin yang dilakukan Yesus yang percakapkan, tidak mungkin muat Alkitab untuk mencatatnya, bukan? Nah, jadi oleh pengertian Roh Kudus saya yakin bahwa sebelum ayat 23 ini ada pembicaraan antara Yesus dengan orang yang bertanya ini, atau paling tidak ketika Yesus disaksikan memberitakan firman, hanya sedikit saja yang merespons baik. Nah, itulah yang mungkin melatar belakangi seseorang ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang selamatkan?" Gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia bertanya seperti itu tanpa alasan, tanpa pemicu, gitu. Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Ya, jadi kita TRC itu adalah kelompok orang Kristen, komunitas yang punya pengertian bahwa kita ini berjalan melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit, ya, yang menuju kepada kehidupan. Sebab tidak mudah kita mempraktekkan pargita, disiplin rohani, dan juga ketaatan kita, gitu ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, ini menjadi jawaban yang tersirat dari Yesus bahwa ya betul, sedikit saja yang diselamatkan. Dan kesimpulan ini kemudian tidak bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain kalau kita sudah baca secara menyeluruh dari firman Tuhan. Ayat 25, jika Yesus berkata, "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Ayat 26, maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Ya, ini yang tadi saya katakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mendengarkan Injil, gitu ya, tetapi tidak memiliki respons yang baik terhadap firman Tuhan. Ayat 27, tetapi akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Ya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi ini setara dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, confirm. Ada ayat yang sama ditulis orang yang berbeda yang menekankan pesan yang sama. Penyebab seseorang kemudian tidak dikenal oleh Tuhan adalah karena dia tetap hidup dalam kejahatan, berkata-kata dalam kejahatan, perkataannya itu perkataan yang jahat, pikirannya pikiran yang jahat, perilakunya perilaku yang jahat. Jadi ini berarti bahwa katakanlah kita ubah tadi pernyataan tadi bahwa, "Oh Tuhan, kami kan sudah ke gereja, kami sudah baca firman, kami sudah merayakan Natal, kami sudah memperingati kelahiranmu, kematianmu, bahkan kami melayani. Saya mendukung loh dengan dana pelayananmu Tuhan," gitu ya. Tapi Tuhan bilang gak kenal karena sikap hidup kita itu jahat. Ya, jadi ini menjadi sebuah syarat untuk berkenan kepada Tuhan, bahwa kepercayaan iman kita kepadanya kalau tidak disertai dengan kehidupan yang benar, itu tidak akan pernah menyelamatkan orang Kristen sendiri. Ayat 28, di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Dari kesaksian kita ngerti bahwa, dan ditambah kitab Wahyu, yang namanya dicampakkan keluar itu berarti ke neraka, ya. Di terjemahan
sederhana Indonesia dikatakan, di luar sana kamu akan menangis dan sangat menderita. Ya, ini kurang lebih menggambarkan orang kaya yang tidak memperhatikan kehidupan Lazarus itu, gitu ya. Sangat menderita ketika kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub serta semua nabi menikmati hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah, sedangkan kamu sendiri dilarang masuk. Berarti orang-orang yang hidupnya jahat, sekalipun keluar masuk gereja, tahu firman Tuhan, melayani bahkan, atau seperti yang saya katakan tadi, dia support pelayanan, tapi kalau hidupnya jahat, itu tidak akan kemudian bisa menyogok Tuhan. Lalu ayat 29, kita kembali ke terjemahan baru. Dan orang yang datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan ini nggak perlu saya baca, tapi ada di Capas ayat 30. Nah, jadi ini sebetulnya harus benar-benar kita ngerti. Supaya apa? Supaya sikap, selain kita punya sikap hati yang harus benar, kita berjuang untuk hidup benar dan menjauhi kejahatan, baik dari perkataan kita, pikiran, dari hati kita, dan perilaku kita. Ini juga sebetulnya harus menjadi keprihatinan kita terhadap orang-orang yang kita kasihi minimal. Dan saya merenungkan ini, gitu ya. Saya perhatikan bagaimana praktek mayoritas orang Kristen, ya, walaupun melakukan hal-hal tadi, keluar masuk gereja, ya tadi perayaan lah segala macam, gitu ya. Tapi kalau sikap hati, perkataan, pikiran, dan perbuatannya jahat, itu tidak akan menyelamatkan. Saya ketika kemarin, ya, di awal-awal memulai pelayanan dengan anak di kota ini, gitu ya, saya sedikit ragu, atau tepatnya itu kayak kurang percaya diri, ya. Tahu sendiri kan bagaimana saya memberitakan kebenaran betul-betul yang utuh, yang murni, entah itu enak didengar atau tidak. Jadi nggak kayak gaya pelayanan anak pada umumnya, yang kalau kita lihat di pelayanan besar, gereja besar, mereka ya mungkin ada permainan, ada berbagai cara untuk mengajar mereka dengan tokoh-tokoh, gitu ya, tokoh-tokoh yang diperagakan, ya, alat musik atau apa, gitu ya. Tadinya saya agak kurang pede, gitu ya, tapi saya ingat Ibu In yang bercerita bagaimana dia punya gaya sendiri untuk melayani orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada beliau, gitu ya, dengan cara yang khusus, toh juga hasilnya berbeda, outputnya berbeda. Nah, saya pun begitu. Saya tanamkan kepada mereka kebenaran yang utuh, yang murni dari firman Tuhan. Sesuatu yang mereka jarang dengarkan. Tapi puji Tuhan, karena memang Roh Kudus yang berkarya, Tuhan yang beracara, mereka tetap dengarkan. Dan saya selalu tekankan kepada mereka berulang-ulang adalah hati yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Itu bahkan mungkin setiap kali pertemuan saya tekankan untuk hormat kepada Tuhan, fear of God di dalam hati mereka. Karena ini sesuatu yang tidak dibahas di banyak gereja, kebanyakan gereja, ya, karena ini memang ayat-ayat firman Tuhan yang tidak populer, gitu ya. Itulah kenapa sampai dewasa, bahkan sampai tuanya, tetap tidak punya hati yang takut untuk Tuhan, dengan yang ditujukan dengan perkataan, perilaku mereka, termasuk kita dulu, ya. Makanya jangan kita menipu diri kita sendiri lagi. Setelah kita sekarang mengetahui kebenaran, dan kita harus hidup di dalam kebenaran itu, supaya kita tidak menipu diri sendiri. Itu contoh lah, kayak kemarin kan saya sudah katakan, ya, ada sidang yang sudah diputus belum lama ini menyita publik, gitu ya. Saya bukan menghakimi, ya, tapi sebagai salah satu contoh bagaimana punya sampai itu kan sudah tidak lagi muda, tapi melakukan hal-hal yang bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang non-Kristen.
yang sekarang lagi populer adalah seorang pejabat yang juga bernama Kristen kalau tidak salah gitu ya. Ya sepertinya sih begitu, tapi lihat apa yang dilakukannya di dalam hidupnya, bahkan sudah menjelang usia senja. Itu tadi tadi saya katakan, karena tidak dari awal dari awal ditanamkan takut akan Tuhan. Kalau kita kembali kepada zaman perjanjian lama, bagaimana Musa, Yosua menanamkan kepada bangsa itu untuk takut akan Tuhan. Saya lanjut ke Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. 2 kali Tuhan ulangi ya. Yang pertama ya, ayat 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus berkata lagi di ayat 4, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kata Yesus, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Terjemahan sederhana Indonesia 3 berkata, ayat 5-nya, ayat 5-nya saya berkata seperti ini, sama sekali tidak. Sekali lagi aku menegaskan kepadamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan saja kena bencana seperti itu, tetapi juga masuk neraka. Jadi ini yang saya rasakan di kota ini gitu ya. Dan saya selalu berdoa sama Tuhan. Aku bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, karena saya nggak bisa mengasihi, tetapi saya selalu meminta kepada Tuhan kasih-Nya di dalam hatiku untuk melihat bagaimana umatnya ya, orang-orang Kristen di kota ini, bahkan sekalipun di harismatik ya. Jadi yang saya layani sekarang 80% itu berasal dari gereja tradisi ya, dari berbagai nama. Lalu sisanya itu dari gereja harismatik. Tapi Sami mawon itu tidak hidup di dalam roh yang berkobar-kobar gitu ya. Nah, makanya saya sangat suka gereja yang saya rekomendasikan videonya. Itu memang seperti itu tahapannya yang justru saya akan tetapkan nanti. Dulu 20 tahun yang lalu ketika kita penjangkauan ya, ini bukan menjelekkan tapi saya belajar gitu. Dulu ketika kita jangkau orang, kemudian segera kita baptisan air, kemudian juga dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Nah, kalau saya kali ini saya akan terus kita doakan mereka, didik mereka gitu ya. Nanti yang sungguh-sungguh serius itu betul-betul yang ditantang pertobatan, karena ini adalah sebuah momen yang sakral di mana dia mengambil komitmen untuk mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Memang tidak langsung sempurna, tapi dia udah ambil komitmen. Baru nanti ditantang baptisan air gitu ya. Terlebih mereka yang sudah di harismatik, yang sudah terima baptisan air, lalu kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus supaya luar biasa. Nah, jadi gereja yang tadi saya bilang itu kan yang saya rekomendasikan itu betul-betul saya suka, karena seperti itu harusnya untuk membuat model pelayanan yang ideal menurut firman Tuhan yang saya pahami gitu ya. Jadi betul-betul ditantang untuk pertobatan, baptisan, kemudian penuh Roh Kudus supaya terjadi mobilisasi yang besar, kemudian orang bisa merasakan yang namanya kepenuhan Roh Kudus gitu, dan terjadi pergerakan. Yang tadi saya katakan 20% itu dari gereja harismatik, tapi bahkan baptisan pun udah gede itu tidak ada ditantang, kemudian kepenuhan Roh Kudus enggak. Jadi secara spiritual ya sama dengan orang-orang yang berasal dari gereja tradisi. Saya bahkan berkata gini, saya kan juga dari gereja tradisi gitu ya. Tuhan sebetulnya ini untuk saya pribadi ya, mau bangkitkan orang-orang yang tadinya seakan-akan itu seakan-akan itu bukan orang rohani, ngerti kan ya bahasa saya. Kalau di harismatik kan merasa kayaknya sudah orang-orang pertobatan, padahal belum tentu. Yang di harismatik seolah-olah dia udah
menyala-nyala, berapi-api, ternyata belum tentu. Tapi betul-betul Tuhan mau ubahkan yang mentah, ya, yang betul-betul yang mentah. Tuhan sanggup ubahkan menjadi orang-orang yang berkobar-kobar nanti untuk kegerakan di kota ini. Dan itu saya katakan, Tuhan, saya betul-betul prihatin melihat ya seperti inilah di gereja harus mati tapi nggak berkobar-kobar gitu ya. Ada satu rema lagi yang saya dapatkan. Yesus bilang kayak gini, aku kurang lebih, nanti saya tetap di Lukas, kurang lebih bahasanya seperti ini. Aku sudah menyalakan api di bumi, yaitu menyatakan merujuk pada kemuliaannya. Betapa aku rindu api itu menyebar gitu. Betapa Tuhan sangat merindukan kemuliaannya, roh yang menyala-nyala itu menyebar gitu. Tetapi faktanya, walaupun di gereja harus mati gitu ya, nggak benar-benar memberikan makan yang nutrisi yang sehat dari firman Tuhan, nggak benar-benar membuat setiap jiwa itu berkobar bergairah sama Tuhan, yang mendidik mereka untuk mencari Tuhan pribadi. Dan saya bukan berarti memegahkan diri, tapi saya selalu yakin bahwa apa yang visi yang Tuhan taruh di dalam hatiku adalah sesuatu yang update, sesuatu yang memang diperlukan di akhir zaman ini untuk membangkitkan mereka. Jadi sederhananya adalah banyak orang Kristen yang walaupun di harismatik ya, mereka masih belum memiliki ini, dan Tuhan taruh itu dalam hatiku untuk saya bagikan sesuatu yang bukan yang kosong, tapi sesuatu yang bernilai, yang memang akan mengubahkan hidup orang. Yaitu bagaimana orang ditantang mengambil komitmen untuk bertobat, lalu kemudian dibaptis air dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu dididik untuk memiliki persekutuan sama seperti kita. Dan ayat-ayat ini saya bagikan kepada mereka tentang pertobatan gitu ya. Kalau orang nggak bertobat, sekalipun dia Kristen, bahkan pelayanan, dia nggak mau bertobat dari dosa apapun yang mengikat dirinya, firman ini akan berlaku, dia akan binasa dan akan berada di dalam neraka. Jadi Tuhan sangat menghendaki kita untuk hidup dalam pertobatan. Bahkan seperti ayat lain yang berkata bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus seperti itu kehidupan kita. Itulah yang akan menyelamatkan. Dan betapa miris dan memprihatinkannya melihat praktek orang Kristen yang tetap hidup di dalam dosa. Inilah yang membuat, ya mungkin kita juga akan bertanya setelah kita perhatikan, kita beritakan firman kepada orang, tetap mengeraskan hati, nggak mau bertobat gitu ya. Kita kasih tahu baca firman untuk berdoa, kita lihat aja kebanyakan kan mereka menolak, tidak mau melewati jalan sesat gitu ya. Dan kita akan berkata sama, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Ya memang begitu. Dan bersyukur kalau sampai hari ini masih tetap berada di jalan yang sempit dan pintu yang sesat. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, tetapi tanpa bermaksud menomorduakan kuasa Tuhan. Tapi itu kan karena respons kita, mau nggak bayar harga. Tadi pagi ketika saya berdoa, perkataan-perkataan hikmat ini keluar di dalam hati saya. Hanya mereka yang mau melewati jalan sempit, yang membayar harga, bertekad untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit, yang akan terus masuk ke jalan kehidupan itu. Jadi kita dulu memiliki respons yang baik, kita dulu memiliki kerendahan hati untuk bertobat, untuk mau dituntun, baru kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi tetaplah berada di dalam tuntunan firman Tuhan yang sejati. Jadi ketika kayak anak-anak ini juga ya, saya percaya mereka nanti akan terus karena saya selalu percaya firman Tuhan bahwa dia akan bertanggung jawab, punya tugas untuk memberikan pertumbuhan. Saya tetapkan tentang kebenaran neraka buat mereka, karena saya nggak ajar dari paham sendiri. Selalu saya tunjukkan mereka firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mereka terima dan mereka akan terus berubah. Nah, mereka nanti akan
bersama-sama dengan saya untuk menjangkau yang tadi saya katakan. Saya sangat prihatin melihat orang-orang yang tetap ke gereja tapi jauh dari persekutuan dengan Tuhan, bahkan tetap hidup di dalam dosa. Dan ini tugas kita. Makanya saya bilang, kita ini dipanggil walaupun seperti kawanan kecil, tapi standarnya itu beda. Kenapa? Bukan karena aku, tapi karena firman Tuhan kita mau terima dan kita mau hidupi, kita mau amalkan. Dan bahkan ya tentang pelayanan ini, ya ketika kemarin saya tonton sedikit aja sih tentang KKR beliau yang mengadakan KKR di Kupang gitu ya, bagaimana dahsyatnya urapan Roh Kudus gitu ya. Dan lagi-lagi harus cermat untuk mendengarkan bahasa saya ini. Di waktu yang lalu pun sudah ada benihin yang seperti itu ya. Dengarkan perkataan saya yang dengan cermat. Saya sangat mengakui itu kuasa Roh Kudus dan saya percaya itu Allah bekerja. Tetapi kembali, lihat pesan saya yang penting ini, perhatikan baik-baik dengan dua telinga. Kemudian kalau sudah KKR selesai, lalu kemudian setiap orang yang sudah merasakan Tuhan tidak mengambil komitmen, tidak meneruskan itu, tidak bersedia, tidak sanggup untuk membayar harga, untuk melewati jalan yang sempit, pintu yang sesak, untuk tetap bertekun, disiplin dalam berdoa, memuji Tuhan, taat, maka itu semua menjadi sia-sia. Bukan pekerjaan itu yang sia-sia, tapi pekarya Roh Kudus yang luar biasa tidak ada manfaatnya bagi dia. Jadi saya mau katakan bahwa justru mujizat atau keajaiban atau perkara rohani yang besar itu bukan itu, dan memang bukan itu yang paling Tuhan inginkan dari pribadi kita. Tetapi kita mengalami perubahan budi, menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus kalau kita mau melangkah. Jadi ketika doa ya, kebetulan belakangan ini saya alami pergolakan daging gitu ya. Maksudnya ketika doa saya bergumul, saya tetap komitmen untuk doa ya, tapi saya bersyukur tetap udah bisa tidur dulu baru doa gitu. Selalu saya sadar untuk kesekian kali bahwa masalahnya, apakah ada orang yang tetap bayar harga untuk cari Tuhan, memiliki jam-jam doa yang teratur? Itu persoalannya. Hanya orang yang lulus dalam area ini yang terus bisa melihat kuasa firman, kuasa Roh Kudus bisa bekerja di dalam dirinya. Berkali-kali saya katakan, orang-orang yang tidak lagi bersama dengan kita adalah mereka yang punya nafsu rendah seperti Esau, yang kemudian menukarkan semuanya dengan apa? Kelemahan daging, kemalasan, kejenuhan dengan tidur mereka. Dan sebetulnya secara spiritual Tuhan yang melihat kita itu berbeda dengan mereka. Ada yang padam, ada yang padam, ada yang terang, ada yang menyala, ada yang dalam kegelapan. Dan itu hanya terjadi di dalam kerohanian. Dan saya pun berkata, Tuhan yang memang memampukan aku. Kekuatan sebenarnya Roh Kudus, termasuk pelayanan, not by might nor by power. Ya, semuanya by the power of the Holy Spirit. Tapi kan aku melangkah, selalu aku komitmen. Bahkan dengan adanya gitar sekarang, bersyukur itu memang kalau terbantu ya, untuk mencapai 1,5 jam itu berdoa ya, itu gampang. Jadi saya mau mempertahankan itu angka durasi minimal persekutuanku dengan Tuhan itu 4 jam sampai 6 jam setiap hari. Itu yang membuat manusia rohani saya tetap menyala dan semakin diubahkan. Area space di mana saya bertemu dengan Tuhan selain lewat firman adalah memang ketika berdua di dalam hadirannya, di dalam doa. Di situ saya semakin mengenal Tuhan, semakin saya merasakan, semakin saya bisa gambarkan semuanya kebenaran itu. Karena saya diajar di alam roh, di dalam hadiratnya. Jadi siapa yang akan bertahan bersama saya sampai pertandingan akhir terakhir, pertandingan iman terakhir, adalah mereka yang dengan kerendahan hati melakukan apa yang sudah saya bagikan, yang seturut dengan firman Tuhan, ditambah dengan tuntunan
oleh hikmat Roh Kudus untuk kita lakukan puasa dan hidup benar. Dan semuanya dari awal ada banyak tuntunan. Tetapi yang hatinya tetap mengeras, tetap membantah, kita akan lihat satu persatu akan jatuh. Sebab apa? Hatinya tidak siap untuk tetap memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Itu kan harga yang dikatakan oleh Yesus. Sanggupkah kita terus membayar harga untuk tetap setia mengikut Tuhan dengan disiplin rohani yang tinggi, dan tetap percaya sekalipun Tuhan tidak lakukan apapun dalam kehidupan kita? Di sini akan terlihat kualitas hati, kualitas iman, dan kualitas karakter seseorang di mata Tuhan. Saya akan terus berapi-api dengan Tuhan, sebab semakin hari semakin cinta, semakin utuh, semakin fokus kepada kekekalan, dan saya akan menyelesaikan pertandingan iman yang sudah diporsikan kepadaku sebaik mungkin yang saya bisa. Dan kiranya teladan dan motivasi ini itu nyangkut di dalam hatimu, ya. Dan fokuslah kepada Tuhan, menyembah dengan baik, renungkan firman. Jangan cari yang aneh-aneh. Kalau tetap mengeraskan hati, kalau tersesat, itu bukan lagi salahnya saya, karena saya sudah bagikan peringatan, gitu ya. Memiliki kerendahan hati untuk terus dituntun berada dalam kawanan yang sama, karena tuntunan pelayanan ini pondasinya firman Tuhan, di depan firman Tuhan, gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita tetap hidup dalam pertobatan, hidup berdamai dengan Tuhan. Kemudian kita terus menghasilkan buah pertobatan, dan kita mau terus mau doakan supaya kita memiliki beban yang sama kepada orang-orang, untuk bekerja bagi mereka, melayani mereka, mendoakan mereka. Sebab kebanyakan orang itu tidak hidup dalam pertobatan sekalipun keluar masuk gereja, ya. Orang Kristen kalau tidak bertobat, tidak hidup dalam pertobatan, tetap mengeraskan hati, tidak mau tinggalkan cara hidupnya yang jahat, cara berkata-kata yang jahat, cara pikirannya yang jahat, cara berkata-kata yang jahat, cara berpikir yang jahat, sikap hidupnya yang jahat, tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah, gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan dari Rema yang luar biasa, yang menjadi peringatan buat kita, dan kita tetapkan hati kita untuk hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah pertobatan, berdamai dengan Tuhan. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin.